Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang hukum 1 Faraday dan hukum 2 Faraday. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, di mana kemarin itu saya fokus ke reaksi-reaksi elektrolisis ya. Nah, ini masih berhubungan dengan elektrolisis, tapi di sini kita lebih cenderung ke soal-soal perhitungannya. Oke, langsung saja saya mulai ya. Pada hukum 1 Faraday dikatakan bahwa massa zat yang dihasilkan selama elektrolisis itu berbanding lurus dengan jumlah arus yang digunakan. Nah, di sini rumus yang dipakai adalah M sama dengan I kali T per 96.500 kali massa ME ya. Massa ekuivalen namanya. Nah, ini ada yang buat M, ada yang buat G, ada yang buat W, tapi nggak masalah lah ya selama maknanya sama ya, yaitu massa zat yang dihasilkan. I itu kuat arus dalam ampere, T waktu dalam detik. Nah, tadi saya katakan ini adalah massa ekuivalen. Mencarinya AR per bilox ya. AR biasa ya, massa atom relatifnya dibagi dengan bilox. Oke, di sini beberapa yang harus kita ingat juga ya. Muatan 1 mol elektron sama dengan 96.500 kolom. 1 Faraday sama dengan 96.500 kolom juga. Itu artinya mol Faraday sama dengan mol elektron, yaitu I kali T per 96.500. Nah, pada hukum 2 Faraday dikatakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada saat elektrolisis itu sebanding dengan massa ekuivalennya. Lalu, jika listrik yang sama dialirkan ke dalam dua sel elektrolisis yang berbeda, maka perbandingan zat-zat yang dibebaskan sama dengan perbandingan massa ekuivalennya. Nah, ini. Jadi massa zat 1 dibagi dengan massa zat 2 itu sebanding dengan massa ekuivalen 1 dibagi dengan massa ekuivalen 2. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita ke soalnya ya. Nah, soal nomor 1 ada leburan bauksit Al2O3 dalam kriolit cair. Diketahui nih arusnya I ya, 9 ampere, waktunya 6 jam. Ini ada AR dari aluminium. Nah, yang ditanya berapa banyak logam Al yang terbentuk di katoda. Oke. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Jadi kan di sini dikatakan bahwasanya Al itu terbentuk di katoda. Bagaimana bisa Al terbentuk di katoda? Berarti kita harus tahu reaksinya ya, seperti yang udah kita pelajari kemarin. Al2O3 2Al3+ tambah 3O 2-. Maka di katoda Al3+ nya mengalami reduksi ya, tambah 3 elektron menghasilkan aluminium. Nah, jadi benar ya, di katoda dihasilkan aluminium. Oke. Nah, inilah berapa banyak aluminium ini yang dihasilkan selama 6 jam dengan arus segini, itu maksudnya. Kita masukkan rumus tadi ya. M sama dengan I kali T per 96.500 kali ME ya, AR per bilox. Massa ekuivalen AR per bilox. Oke, masukin angkanya. Arusnya ada 9,65 ampere. I-nya 6 jam, artinya 6 kali 3600 ya. 1 jam 3600 second, detik. 96500 kali AR-nya 27. Biloxnya yang ini ya, muatannya ini plus 3. Nah, silakan boleh juga menggunakan kalkulator. Ini akan didapatkan hasil sebesar 19,44 gram aluminium yang terbentuk di katoda. Oke? Itulah cara mengerjakan soal nomor 1. Nah, bagaimana dengan soal nomor 2? Kita lihat ya. Ada larutan timbal 2 klorida PbCl2. Nah, di elektrolisis juga ya. Arusnya yang digunakan 2 ampere. Ternyata dihasilkan 2,07 gram endapan timbal di katoda. Jadi di katoda itu ada Pb yang dihasilkan. Proses elektrolisis tersebut memerlukan waktu berapa detik gitu ya. Oke, jadi yang ditanya T-nya. Oke, caranya mirip-mirip ya. Saya ionkan dulu. Pb2+ tambah 2Cl-. Nah, di katoda yang mengalami reduksi adalah si Pb2+ tambah 2 elektron menghasilkan Pb. Ini
yang katanya 2,07 gram. Lalu yang ditanya adalah waktunya sampai bisa menghasilkan 2,07 gram ini. Oke, masuk rumus lagi ya. Saya ulangin rumusnya supaya ingat ya. I kali T per 96500 kali AR per bilox. Oke, sama dengan M-nya udah diketahui 2,07, I-nya 2 ampere ya. T-nya yang ditanya 96500, AR-nya 207, bilox-nya 2 ya. Nah, ini ada yang sama nih, 2 dengan 2 langsung coret. Oke, jadi T sama dengan, bisa kita hitung-hitung kali silang ya, 2,07 kali 96500 dibagi 207. 2,07 bagi 207 kan 0,01 ya. Dikalikan ini berarti didapatkan 965 detik second. Mana dia? Ini yang C ya. Yang tadi yang dadu. Nah, inilah aplikasi soal dari hukum 1 Faraday ya. Bagaimana dengan aplikasi soal dari hukum 2 Faraday? Nah, ini saya juga berikan 2 soal ya. Arus listrik dialirkan melalui larutan NiSO4. Lalu dihasilkanlah di situ Ni-nya sebesar 3,175 gram. Di sini ada ARAG, ARNI, ketahui. Tentukan massa logam Ag yang mengendap jika arus listrik yang sama dialirkan pada AgNO3. Ya, seperti yang dikatakan tadi ya. Jika listrik yang sama dialirkan ke dalam dua sel elektrolisis yang berbeda, perbandingan massa zat-zat yang dibebaskan sama dengan perbandingan massa ekuivalennya. Jadi langsung aja masukkan M dari si Ni, massa Ni bagi dengan massa Ag. Ini akan sama dengan massa ekuivalen Ni dibagi dengan massa ekuivalen Ag. Oke, tinggal masukkan angka-angkanya. Ni-nya sudah didapat di situ 3,175 gram. Tapi Ag-nya belum ada ya. Itu yang mau ditanya. Itu yang ditanya yang mau kita cari. Anggaplah X. Massa ekuivalen Ni berarti AR per bilox ya. AR-nya 59. Bilox-nya, nah gini bagi yang belum paham ya. NiSO4. Ni 2 plus tambah SO4 2 min. Nah, Ni-nya 2 plus berarti 2 ya. AgNO3 Ag plus tambah NO3 min. Jadi bilox Ag-nya plus 1. Ini 108 per 1. Atau X sama dengan 3,175 kali 108 kali 2 per 59. Ya, tinggal kali-kali silang aja sebenarnya ya. Nah, ini didapatlah 11,6 gram Ag. Begitu ya cara mencarinya ya. Oke, jika belum paham benar, coba perhatikan soal nomor 2 ya, mirip. Ke dalam dua sel larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4, jadi ada 2 ya, dihubungkan secara seri. Nah, dialirkan arus listrik, ternyata diendapkan, dapatlah Zn-nya, sengnya 16,25 gram. Berapa banyak tembaga yang mengendap? Nah, oke, jadi sama aja ya. Jadi massa dari Zn dibagi dengan massa dari Cu sama dengan massa ekuivalen dari Zn dibagi massa ekuivalen dari Cu. Oke, supaya bilox-biloxnya hafal ya. Ini saya buat di sini ya, ZnSO4 Zn 2 plus tambah SO4 2 min. Jadi Zn-nya 2 biloxnya. Sorry, ini Cu ya. Sama ya, CuSO4 Cu 2 plus. Nah, ini dia. Tambah SO4 2 min. Oke, massa Zn katanya sudah ada 16,25 gram. Massa Cu nggak diketahui, yang kita cari anggap X. Nah, massa ekuivalen dari Zn, AR-nya 65, biloxnya 2. Massa ekuivalen dari Cu, AR-nya 63,5, biloxnya juga 2.
Jadi kita bisa coret nih. Nah, jadi X sama dengan 63,5 kali 16,25 dibagi 65 ya. Maka didapatlah di sini 15,875 gram Cu, tembaga. Oke, jadi begitulah singkatnya ya yang dimaksud dengan hukum 1 Faraday, hukum 2 Faraday, hubungannya dengan elektrolisis, dan juga beberapa soal yang mewakili hukum 1 maupun hukum 2 Faraday. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat membantu buat kalian yang sedang mempelajari ini atau yang juga nanti akan review tentang materi ini. Semoga membantu, semoga cocok. Update terus video-video terbaru dari channel 5 Chemistry. Bye-bye.